Kelemahan fatal iPad yang jarang dibahas reviewer. Gue sempat nyobain pakai hanya pakai iPad selama kurang lebih 6 bulan sebagai device utama gue karena salah satu campaign Apple yang bilang bahwa iPad sudah bisa jadi pengganti laptop. Dan gue kecewa banget. Jadi buat lo yang berpikir untuk mengganti Windows, Mac, atau Chromebook jadi iPad, pertimbangkan kelemahan-kelemahan ini. Yang pertama, fungsi basic keyboard yang belum di level desktop. Jadi gue menemukan di beberapa aplikasi, tombol seperti spasi dan arrow itu tidak bekerja sebagaimana harusnya. Gue udah coba di beberapa keyboard, mulai dari Logitech Bluetooth Keyboard, Logitech Combo Touch Detachable, dan Magic Keyboard, hasilnya masih sama aja. Misalnya tombol arrow di aplikasi Office. Di Microsoft Office nggak ada masalah, tapi di Google Sheet, WPS, dan aplikasi Office lainnya, bahkan di Numbers, itu punya Apple sendiri, itu nggak bisa. Padahal itu fungsi yang basic banget. Jadi kalau lu memang pakai Microsoft Office, itu nggak masalah. Tapi kalau kebetulan lu pakai yang lain, misalnya kayak gue yang udah beberapa tahun udah pindah ke Google Docs dan kawan-kawan, itu jadi masalah banget. Dan yang paling lucu, ini kejadian di Safari. Ini browser bawaannya iPad. Tombol spasinya nggak jalan, guys. Nah, jadi misalnya kalau saya mau ngetik ya, ini adalah gitu ya. Ini spasi. Nah ini nih, spasinya nggak jalan. Nah ini kalau mau browsing aja ribet, apalagi kalau misalnya teman-teman mau isi form, mau nulis nama, kan pasti ada spasinya gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa website yang dia bahkan nggak bisa kasih spasi di situ. Jadi kita mau nulis nama aja, ngisi formulir jadi susah banget. Nah mungkin ada yang bilang itu kayaknya keyboardnya deh, bukan iPadnya gitu ya. Nggak juga, karena kalau saya tes di aplikasi Notes biasa nih ya, ini spasinya jalan guys. Ini spasi ini ya. Nah, spasi lagi, jalan guys. Jadi memang nggak konsisten aja. Ada beberapa, terutama yang bawaan tuh mostly dia bisa jalan, tapi di beberapa yang aplikasi pihak ketiga atau di browser tuh sering banget nggak jalan. Gue tes juga di beberapa browser, di Chrome, di Brave browser, itu nggak jalan gitu ya. Ada beberapa website yang masih bisa, contohnya kayak di Canva ini saya nulis ini spasi ini masih masih bisa ya. Adalah spasi gitu ya. Tapi begitu masuk di new tab gini, saya ketik lagi ya. Ini, loh spasinya nggak bisa, gitu ya. Ini spasi, nah ini nih. Jadi kalau dulu saat launching iPad OS, Tim Cook pernah bilang, we're bringing desktop class browsing to Safari on iPad. Ya, berikutnya sistem file manager yang masih lebih mirip dengan iPhone ketimbang Mac. Jadi pengguna iPhone harusnya familiar nih. Kalau misalnya kita harus download entah itu foto, file atau video gitu ya, dari browser itu masih harus kita pindah dulu ya, pindah dulu ke foto, pindah dulu ke file gitu ya. Itu pun kalau sudah pindah di foto belum tentu ada di file. Begitu juga sebaliknya. Jadi bisa jadi ketika kita download itu kita filenya bisa sampai kembar 3 ya. Di browser ada, di foto ada, di file juga ada. Jadi kalau kebetulan lu juga ambil yang storage yang paling kecil, ini bakal jadi masalah banget karena akan cepat penuh ya. Yang terakhir adalah RAM management yang belum desktop class. Jadi kalau misalnya gue download di browser file Google Drive, kemudian saya switch aplikasi, itu bisa jadi downloadannya berhenti atau dia ke pause sementara atau bahkan fail. Gitu. Jadi aneh gitu ya. Ini harusnya yang namanya device yang untuk laptop replacement ya multitasking harusnya udah oke. Ternyata dia masih pakai sistem yang sama seperti di mobile. Jadi lebih mirip seperti di iPhone daripada di Mac. Jadi dilemanya kalau download file di Google Drive pakai browser itu ada kemungkinan fail tadi. Kalau pakai aplikasi Google Drive itu nggak bisa download banyak file sekaligus. Jadi harus satu persatu. Nah ini kalau kerja kita ada banyak file harus download satu persatu kan ribet banget gitu ya. Mungkin di titik ini ada yang bilang, bang lu harusnya pakai Apple Ecosystem dong, pakai iCloud, jangan pakai Google Drive gitu kan. Ya sebetulnya bisa aja kalau gue pakai Apple Ecosystem, tapi kliennya kan belum tentu. Kebetulan gue kerja di agensi yang kliennya macam-macam. Kadang-kadang si klien ini nyimpen resources mereka di Google Drive dan minta kita untuk download resources itu. Nah kalau kita harus download resources yang jumlahnya banyak, filenya juga gede-gede dan harus satu persatu, itu jadi repot banget. Jadi nggak bisa dipaksain bahwa kita harus selalu pakai Apple Ecosystem karena kliennya belum tentu pakai gitu ya. Mungkin itu bisa kejadian kalau kebetulan lu kerja di satu perusahaan semuanya memang pakai Apple Ecosystem, itu mungkin nggak jadi masalah
gitu. Tapi kalau kita bekerja multi client, kemudian mereka kadang-kadang simpen di filenya di storage yang cloud storage yang berbeda gitu ya. Ya kita nggak bisa hanya menggantungkan harus selalu pakai Apple ecosystem. Buat yang mau beli iPad sebagai device utama, jangan. Saat gue jangan. Kecuali lu memang beli untuk satu fungsi spesifik, misalnya entah itu untuk drawing, untuk video editing, atau untuk gaming gitu ya. Atau untuk secondary device, buat note taking doang, atau buat screen tambahan. Di situ iPad masih oke. Ini gue tes di iPad OS 15.6 di iPad Air 4, jadi bisa jadi beda kalau misalnya di iPad Pro, gue nggak tahu. Bisa aja beda device, bisa jadi beda karena di iPad OS 16 aja ada beberapa fitur yang di versi Pro ada, di versi yang biasa nggak ada, atau minimal harus pakai yang seri M1 gitu misalnya. Nah, tapi karena saya melihat masalah ini nggak dibenerin sejak iPad OS 14 dan di forum Apple juga udah banyak yang protes ya, sampai sekarang belum dibenerin juga. Jadi ya kabarin aja kalau udah ada perubahan.